Halo, berjumpa lagi dengan saya Heri Siswanto, guru olahraga yang suka dengan futsal. Kali ini kita coba jawab pertanyaan yang ada di Instagram. Perbedaan pemain sepak bola dan pemain futsal apa, coach? Ya. Oke, sebenarnya kurang spesifik juga pertanyaannya. Maksudnya dari segi teknikal, gaya hidup, gaji, atau apa gitu. Tapi kita coba bahas secara umum ya, secara teknikal. Yang pertama adalah passing atau umpan, pas. Eh, Pemain futsal dan pemain sepak bola. Pemain sepak bola passing mendatar tidak lebih baik dibanding pemain futsal. Ya. Sekali lagi, pemain futsal passing mendatarnya lebih baik dibanding dengan pemain sepak bola. Kok bisa? Ya, oke, satu persatu coba saya jabarkan. Uh, di futsal, lapangannya itu datar, sehingga pemain bisa leluasa tanpa menahan power ketika melakukan passing. Berbeda dengan di sepak bola. Kebanyakan lapangan di Indonesia teksturnya itu bergelombang. Jarang sekali lapangan yang datar, kecuali kalau memang lapangan-lapangan yang berada di dekat pantai atau yang memang perawatannya bagus disewakan, sehingga lapangan yang tidak rata tersebut membuat pemain akan berpikir ketika melakukan passing dengan keras karena bolanya takut belok ke kanan ke kiri seperti itu. Faktor yang pertama tadi prasarana lapangan. Berikutnya yang kedua adalah beban atau beratnya bola. Ya. Di futsal bolanya jauh lebih berat, sehingga ketika ditendang dengan keras tidak mantul-mantul di lapangan, ya. Sehingga pemain futsal terbiasa melakukan passing dengan keras, passing mendatar, apalagi takut terintercept oleh lawan juga karena lapangannya kecil, jaraknya dengan lawan juga dekat. Berbeda dengan sepak bola, jika kita melakukan passing dengan kekuatan yang sama, di jarak yang sama antara kita dengan teman kita, terus menggunakan kekuatan yang sama ketika kita melakukan passing di futsal, passing mendatar, bolanya pasti akan terlalu cepat karena bolanya ringan tadi. Berikutnya kalau ada gunjalan sedikit di lapangan di tekstur yang tidak rata tadi, maka bolanya akan menjadi mantul kemana-mana. Yang kedua masih di passing atau umpan ya. Tadi umpan mendatar sudah, sekarang umpan melambung ya. Kalau di umpan melambung, pemain sepak bola jauh lebih bagus dibanding pemain futsal. Kenapa bisa? Ya, satu-satu kita jabarkan lagi. Yang pertama adalah bolanya dulu lagi ya. Bolanya ringan dan lebih besar bola sepak bola lapangan besar. Sehingga memilih impact antara kaki dengan bola itu lebih banyak. Mau diambil di bagian sini untuk efek kanan, di sebelah kiri, mau di bawah itu, mau benar-benar di tengahnya itu lebih gampang karena bolanya lebih besar. Terus ringan juga, lebih ringan bolanya dibanding dengan bola futsal, sehingga untuk melakukan passing melambung itu lebih mudah. Sedangkan bola futsal itu lebih kecil, ya, sehingga untuk melakukan passing melambung untuk mengarahkannya tidak semudah ketika kita menggunakan bola lapangan besar. Itu yang pertama bolanya. Juga lebih berat kalau di futsal. Terus dari segi penggunaannya ya, di sepak bola sering sekali kita menjumpai passing melambung, entah dari sayap kanan dipindah ke kiri, dari pemain tengah pindah ke kanan atau ke kiri, long pass ke depan, dari back langsung ke direct ke striker, penjaga gawang kick in langsung uh,
tendangan dari belakang langsung ke depan, atau goal kick dari bawah langsung ke depan, banyak, atau crossing, sehingga kemampuan passing melambung pemain sepak bola lebih bagus dibanding di futsal, karena di futsal jarang digunakan. Paling digunakan itu hanya dari belakang ke depan, sudah pilihannya hanya itu, dan diagonal atau paralel, itu saja. Kalau selain itu passing melambungnya ya kecil-kecil saja, deket-deket saja, karena lapangannya kecil kan, bisa dengan hanya dicongkel gitu, bola congkel, sehingga itu yang mempengaruhi passing melambung sepak bola lebih bagus. Berikutnya, dikontrol bola. Ya. Sebenarnya kalau kontrol pemain futsal dan sepak bola relatif sama. Ya. Kenapa demikian? Karena walaupun passingnya lebih kencang di futsal, tetapi kontrolnya itu bolanya lebih mudah dikontrol jika dibanding dengan bola sepak, karena beratnya itu tadi. Bayangkan ya, kalau futsal dikasih sepak bola dengan jarak dekat, ada lawan yang siap untuk memotong, kita pasin dengan kencang, bolanya ukuran pantulnya dan ringannya seperti bola sepak bola, maka bolanya akan dikontrolnya susah karena ringan. Sama kalau kontrolnya relatif sama antara pemain sepak bola dan pemain futsal. Berikutnya dribbling, passing, dribbling ya. Dribblingnya atau kemampuan menggiring bolanya. Kalau menurut saya, dari segi ball mastery atau penguasaan bolanya, anak futsal lebih lengket. Anak futsal lebih bagus. Karena mereka terbiasa melakukan gerakan dengan cepat di ruang yang sempit. Berbeda dengan bola sepak bola, apalagi yang di striker, bola taruh ruang kosong, balap kayak Andik gitu, tipikal Andik, tipikal Supriyadi, itu mereka menaruh bola di ruang kosong kemudian balap lari. Kalau futsal tidak bisa seperti itu, ya, bola harus tetap lengket dan sentuhan dengan bolanya lebih lembut futsal, ya, bisa menggunakan sol, kaki dalam, kaki luar, namun kombinasi kanan kirinya lebih main gitu dibanding sepak bola. Bukan berarti sepak bola jelek, tidak, apa ya, lengketnya karena terbiasa di ruang sempit, ya, karena beratnya bola juga sehingga lebih gampang untuk narik bola. Itu dari segi dribblingnya. Kemudian shield the ball atau melindungi bola, ya, nyender istilahnya gitulah. Itu lebih sering digunakan oleh pemain futsal, sehingga kali ini futsal bisa lebih jago dibanding dengan pemain sepak bola. Itu ya secara garis besar tentang teknikal. Terus apalagi tadi pertanyaannya kurang spesifik. Kalau dari segi gaya hidup sebenarnya sama, cuma bedanya adalah fulus, ya. Futsal belum bisa dibandingkan dengan sepak bola terkait gaji, bonus dan lain-lain, ya. Gaji pemain futsal sebenarnya akhir-akhir ini sudah lumayan sih, kalau sudah jadi rahasia umum kalau pemain timnas itu minimal 15, baik yang putra ya. Kalau yang putri ya ada yang sampai 15, kayak nggak usah sebut nama ya, karena kalau putra, kalau timnas itu sudah jadi barang tentu minimal di atas 15 per bulan, ya. Itu ya perbedaan sepak bola dan futsal. Ini juga mungkin bisa menjawab ya, bisa menjawab banyak, masih banyak, kalau menurut saya masih banyak pelatih-pelatih sepak bola yang melarang anak didiknya untuk bermain futsal, ya. Salah satu alasannya adalah nanti jadi lembek, gampang jatuh, letoy. Sebenarnya kalau menurut saya ya enggak juga. Ronaldinho dari futsal, Robinho dari futsal, dan banyak pemain lain yang berasal dari futsal. Justru mereka menyukai karena mereka dipaksa untuk dekat dengan bola, gitu.
Jadi sikapnya gimana untuk pelatih-pelatih seperti itu? Kalau menurut saya, kita tinggal combine saja ya, kelebihan di futsal dan kekurangan di futsal dikombin dengan kelebihan dan kekurangan yang ada di sepak bola. Mungkin yang pelatih futsal untuk memperbaiki passing melambungnya bisa anak-anak dibawa fun game futsal, kemudian dikasih permainan yang menganjurkan mereka untuk tidak mau melakukan passing melambung, bisa seperti itu. Atau pemain sepak bola yang disuruh bermain di lapangan futsal. Nah, itu sebenarnya itu mungkin jauh lebih baik dibanding dengan pelatih yang melarang anak didiknya untuk bermain di futsal gitu. Itu saja dari saya, semoga menjawab pertanyaan. Oh ya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya. Share, like, komen ke teman-teman kalian. Uh, jadi manfaatnya tambah. Jadi nggak hanya kamu saja yang lihat, tapi kamu share ke teman, temanmu melihat dan bisa jadi evaluasi bersama. Demikian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.